Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwan sekalian, dengan penuh kesadaran kita memahami bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu senantiasa semata-mata karena hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menyadari hal ini dan membuat kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepadanya. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab yang baru, la yaqulu abdi wa amati. Ya, pada mikro. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-'alif fadilatul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, babun la yaqulu abdi wa amati. As-sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqul ahadukum at'im rabbak wadi rabbak wadi rabbak wal yaqul sayyidi wa maulaya wa la yaqul ahadukum abdi wa amati wal yaqul fataya wa fatati wa gulami. Ya, jadi bab la yaqul abdi wa amati, bab tidak boleh mengatakan hambaku, ya, laki-laki ataupun hambaku perempuan. Dalam as-sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda la yakul. Lihat ya, perhatikan bahasanya. Rasulullah SAW mengatakan la yakul ahadukum, jangan seseorang di antara kalian mengatakan at'im rabbak, ya, sediakan makan untuk Rabbmu. Tapi Rabb yang dimaksud di sini bukan Rabb, ya, Ar-Rabb, bukan Allah, tetapi tuannya. Tapi dengan bahasa apa? Rabb. Ya, dengan kata Rabb. Wabdi rabbak, siapkan air untuk Rabbmu. Ya. Wal yaqul sayyidi wa maulaya, tapi hendaknya dia mengatakan tuanku dan majikanku. Iya, tuanku dan majikanku. Dan seseorang jangan mengatakan abdi wa amati, ya, budak hambaku laki-laki, wa amati hambaku perempuan. Waliyakul fataya wa fatati wa gulami, hendaknya dia mengatakan fataya, ya, pemudaku, wa fatati, gadisku, dan gulami, anakku, ya, anakku. Baik. Munasabatu hadzal bab li kitab at-tauhid anna talaffuz bihadhihi al-alfaz madhkurati yuhimul musyarakata bi rububiyyati wa nuhiya anhu ta'ajjuban ma'a rububiyyati wa himayatan li tauhidi bi saddid dara'i al-mufdiyati Iya. Perhatikan kata beliau, hubungan kita bab ini terhadap kitab tauhid. Ini kenapa bab ini dimasukkan pada pembahasan tauhid? Apa hubungannya? Kata beliau bahwa talaffuz
berlafazkan atau mengucapkan lafaz dengan lafaz-lafaz yang disebutkan di hadis itu atau yang akan disebutkan nanti, dan ini hanya satu hadisnya, satu keterangan yang beliau bawakan, itu memberikan persangkaan musyarakah, adanya syarikah atau adanya sekutu, dalam perkara rububiyah. Yani ada yang membersamai Allah dalam perkara rububiyahnya. Padahal kita tahu bahwa rububiyah Allah itu esa, ya, tauhid rububiyah artinya rububiyah Allah itu esa, tidak ada yang menyainginya, tidak ada yang menyamainya dalam perkara rububiyahnya dan semua perkara-perkara yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada, itu hanya dari sisi penamaan saja, ya, tetapi secara hakikatnya itu tidak ada yang semisal dengan Allah, termasuk dalam perkara rububiyahnya. Jadi lafaz-lafaz itu, ya, seperti yang dicontohkan Rabbaka, ya, abdi wa amati, ini lafaz-lafaz yang seakan-akan menunjukkan ada musyarakah pada perkara rububiyah, ya. Sehingga para ulama mengatakan bab ini semisal dengan bab-bab yang lalu dan akan datang terkait bagaimana kita mengagungkan Allah, betul-betul mengagungkan Allah dengan cara apa? Semua perkara-perkara yang bisa, ya, menyangkakan atau menggambarkan ada bentuk musyarakah makhluk terhadapnya, itu harus kita tiadakan, harus kita tinggalkan, ya. Itu namanya kita membesarkan Allah, mengagungkan Allah, mensucikan Allah dari perkara-perkara yang seperti itu, ya. Sehingga pembahasan seperti ini sebenarnya membuat kita membuat kita semakin membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanuhiya anhu, maka dilarang darinya. Siapa yang melarang? Nabi. Ya, di lafaz ini kan Nabi melarang. Fanuhiya anhu ta'adduban ma'arubiyah. Ta'adduban, ini dalam rangka beradab terhadap perkara rububiyah, ya, perkara rububiyah. Wa himayatan litauhid, dan dalam rangka menjaga tauhid, betul? Dalam rangka menjaga tauhid, ya, dalam rangka menjaga tauhid. Bisaddi dzara'i al-mufdiyati ila syirki, dengan menutup jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Ya. Jadi kita betul-betul dijaga oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Ya, dari sisi lafaz saja yang berpotensi membawa kepada kerusakan, itu sudah dijaga, sudah dilarang, ya, sudah dilakukan oleh Nabi. Langkah preventif, langkah pencegahan, jangan sampai kalian terjerumus kepada hal yang lebih jauh. Dan itu agama kita seperti itu, agama Islam itu seperti itu. Makanya ada hal-hal yang asalnya dia mubah, tetapi ketika dia mengantarkan kepada perkara yang merusak, maka jadilah perkara itu terlarang. Dalam agama kita ada namanya, ada kaidahnya hukmul wasilah, ya, sesuai dengan hukum wasilah sesuai dengan hukum tujuannya, ya. Lupa lapasnya, ya. Hukmul wasail bi hukmil maqasidihi, kurang lebih seperti itu. Hukum wasilahnya itu sesuai dengan hukum tujuannya. Karena wasilah asalnya mudah, tetapi karena tujuannya misalnya mendatangkan kerusakan, maka akhirnya wasilahnya juga
dilarang. Akhirnya wasilahnya juga dilarang. Kenapa? Karena agama kita agama preventif, agama pencegahan. Nah, kenapa misalnya dilarang mendekati zina? Hah? Dilarang mendekati zina karena itu mengantarkan kepada perzinahan. Maka semua media, semua perkara, semua hal yang mengantarkan kepada zina seperti itu dilarang. Mau bentuknya audio, mau bentuknya video, mau bentuknya gambar, itu dilarang. Di zaman Nabi kan tidak ada gambar-gambar porno ya, ada enggak? Enggak ada kan visual porno, enggak ada kan? Tapi kenapa dilarang sampai sekarang ini? Enggak ada nasnya Nabi bahwa ini video begini dilarang, enggak ada. Tetapi sudah menjadi kaidah agama kita bahwa semua yang mengantarkan kepada kerusakan harus dilarang. Makanya Islam ini sampai kapanpun selalu sesuai dengan masanya. Tidak ada pernah basinya itu Islam. Ya, karena aturan-aturannya itu selalu mengikuti perkembangan zaman. Apapun urusannya semua manusia sekarang itu bisa diselesaikan dalam Islam. Nih, hanya sebagian orang-orang yang tidak paham sebenarnya Islam lalu menyangka dirinya paham Islam, menyangka bahwasanya Islam itu terbatas. Padahal secara akal Allah yang Maha Tahu, Allah yang punya langit dan bumi, Dia yang buat aturan, pasti aturannya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki sampai akhir masa. Ya kan, tidak ada yang aturan lagi kan selain Islam ini sampai kiamat dunia ini. Maka itu mesti bahwa itu selalu sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini prinsip agama kita, ikhwah, ya, bahwa ada namanya zadul zara'i, menutup celah menuju pintu kerusakan. Apalagi kerusakan yang terbesar, terneri, ya, terbesar, terneri, yang harusnya ngeri buat kita untuk terjatuh ke dalamnya, itu kesyirikan. Ini musuh paling harus kita waspadai dalam diri kita, ya, selain dari musuh-musuh yang lain. Fi sahihi ay sahihain. Dalam sahih maksudnya sahihain. Jangan kalian mengatakan la yakul ahadukum la nahiyah. Ya, lihat ya, ini kaidah. Walaupun antum tidak belajar usul fikih, tapi sudah dimasukkan di sini pembahasan usul fikih. Jadi la-nya di sini namanya la nahiyah. Atau di sini pembahasan lugawi, ya, pembahasan bahasa. La nahiyah, la-nya namanya la nahiyah. Yani la larangan. Wal fi'lu ba'daha majzumun biha. Makanya fi'il setelahnya itu dijazm, tandanya disukun, dari yakulu menjadi yakul, ya, lam yakul atau la yakul. Ai la yakul dzalika limamlukihi. Janganlah dia mengatakan seperti itu, ya, dengan narasi seperti itu, dengan bahasa seperti itu terhadap budaknya. At'im rabbak bi fathil hamzah, yaitu at'im dari at'ama yut'imu, at'im, ya, af'il. Di fathah hamzahnya amr dari it'am, ini masdarnya, it'am, if'al. Waddi rabbak, ya, perintah untuk minal at'am, ya, amrnya dari at'am itu at'im. Waddi amrun minat taudi'ah, perintah dari amrnya dari taudi'ah, ya. Wan nahyu fi bil mawdi'aini liman'i mudahati lillahi subhana li'annahu huwa rabbu. Dan larangan pada dua tempat sebutkan di atas di hadis itu larangan mubahada. Apa mubahada? Menyaingi, penyaingan bagi Allah, ya, subhana, karena dialah Allah ar-Rabb, ya, dialah Allah ar-Rabb. Jadi kalau kita mengatakan abdi, seakan-akan kita itu apa? Rabb, ya, seakan-akan kita Rabb, karena Allah yang memanggil hamba-hambanya kan, ya, Allah yang suka memanggil hambanya ini, hambaku, hambaku, hambaku. Allah yang mengucapkan yang seperti itu.
Wa hadzal man'u yahtassu. Belum dibaca ya? Apa nih Ustaz? Itu. Lawas. Nah, dibaca saja. Wa hadzal man'u. وهذا المنع يختص في منع الربوبية للإنسان بخلاف غيره فيقال رب الدار والدابة. Iya. Ya, hadzal man'u, larangan ini ya terkhusus, bisa juga yukhtas ya, dikhususkan pada larangan rububiyah bagi manusia. Bi khilafi ghairihi, berbeda yang bi khilafi ghairi, berbeda yang lainnya. Fa yuqalu rabbud dar, ya, wadabbah. Nah, artinya jangan bilang mengatakan sama manusia hambaku, ya, disandarkan kepada manusia seperti tadi hambaku, ya, hambaku maksudnya itu dia manusia. Tapi kalau yang lainnya mah benda yang lainnya seperti di sini rabbud dar, ya itu boleh. Rabbud dabbah itu boleh karena Rabb di sini bermakna pemilik, ya, pemilik rumah, pemilik binatang atau tunggangan. Ya, jadi bisa pakai Rabb tapi jangan salah manusia, jenis manusia. Baik. فليقل سيدي أي لأن السيادة معناها الرئاسة على ما تحت يده. Ya, waliyakul sayyidi. Hendaknya dia mengatakan sayyidi li'anna siyada maknanya ar-ri'asa. Ar-ri'asa ini kepemimpinan. Ya, jadi pemimpin atau tuan, ya tuan yang mengatakan kepada bawahannya. Ya, pembantunya misalnya dia mengatakan sayyidi atau pembantunya mengatakan sayyidi, tuanku. Ya. Ala ma tahta yadi, atas apa yang ada di bawah kekuasaannya. Wa aidan hunaka farqun baina rabbi wa sayyidi ay fa inna rabba min asma'illahi bil ittifaqi bi khilafi sayyidi faqad ikhtalafa fi kaunihi min asma'illahi wa 'ala al-qawli bi annahu minha wa laysa lahu min asy-syahrati wa kasratil Min asy-syahrati من الشهرة وكثرة الاستعمال مثل ما لرد. Ya. Kemudian beliau mengatakan, dan juga di sini atau juga di sana ada perbedaan antara Rabb dan As-Sayyid, antara Ar-Rabb dan As-Sayyid. Karena Ar-Rabb itu termasuk nama Allah bil ittifaq. Nah, ini disepakati, artinya tidak ada perselisihan para ulama. Ya, sepakat ulama bahwasanya Ar-Rabb itu adalah nama Allah. Ya. Berbeda dengan As-Sayyid, mereka berselisih keberadaan Sayyid termasuk nama Allah. Dan ini mereka tidak sepakat, ada yang mengatakan nama Allah, ada yang mengatakan tidak. Wa alal qawli, kalau pendapat bahwasanya Rabb itu ya bi annahu minha, Sayyid itu dari nama Allah, maka falaysa lahu min asy-syahrati wa kasr istimal, maka kata Sayyid itu tidak terkenal, ya, tidak terkenal dan tidak banyak dipergunakan. Mislu ma li rabbi, seperti apa yang terdapat pada Ar-Rabb. Artinya jangan digunakan pakai kata sayyid. Ya, lebih banyak digunakan sayyid itu kepada siapa? Kepada manusia. Makanya asalnya kita hindari saja. Ya, dan itu termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Pakai istilah-istilah yang justru banyak untuk manusia banyak makhluk. Ya, seakan kita tidak memakainya. Kenapa? Karena seakan-akan merendahkan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa maulaya ay al-maula yatlaqu ala ma'ani.
يطلق على معان كثيرة منها المالك وهو المراد هنا. Ya, al-maula ya, ini majikanku kalau tak. Al-maula itu yutlaq, artinya yutlaq itu kadang dipakai, kadang digunakan ya. Ala ma'anin, untuk beberapa makna yang banyak. Atas makna yang ini, maula digunakan untuk makna-makna yang banyak. Ya, jadi ada maknanya maula itu banyak ya, maula. Seperti makna misalnya maula itu diantara maknanya adalah bekas budak ya. Maula Utsman, dalam hadis itu ada maula tentang tata cara wudhu Nabi diriwayatkan oleh maulanya Utsman, artinya bekas budaknya Utsman. Diantara maknanya Al-Malik ya, diantara maknanya Al-Malik ya. Apa artinya Malik? Ya, raja. Wa huwal muradul huna, dan yang dimaksudkan di sini hanya Al-Malik yang dimaksudkan di hadis ini ya. Baik. ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي أي لأن الذي يستحق العبودية هو الله سبحانه ولأن في ذلك تعظيما لا يستحقه المخلوق Tidak ada nasabnya sini, dibaca saja, tidak ada yang menasabkan dia. La yastahiqu. Ya, istahaqqa yastahiqqu. Baik. Wala yaqul ahadukum abdi wa amati, karena ini dilarang ya, mengatakan salah hambaku perempuan, hambaku laki-laki, karena yang berhak ubudiyah, yang berhak terhadap ubudiyah itu, penghambaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan penghambaan itu siapa yang berhak? Allah. Ya. Penghambaan itu hanya untuk Allah. Ya. Dan li'anna fi dzalika, karena dalam perkara seperti itu ta'ziman. Ya, bentuknya pengagungan yang makhluk tidak berhak terhadapnya. Yang makhluk tidak berhak terhadapnya. Terus وَلْيَقُلْ فَتَايَ وَفَتَاتِ وَغُلَامِ أي لأن هذه الألفاظ لا تدل على عبودية كدلالة عبدي وأمتي وفيها تجتنب لإيمان masdar itu tajannaba yatajannabu, tafa'ala yatafa'alu, tajannubun li'ihami watta'awun. Baik. Kemudian kata beliau, wal yakul fataya, hendaknya mengatakan ya pemudaku, pemudiku atau putriku dan anakku, karena lafaz-lafaz ini tidak menunjukkan penghambaan. Penghambaan. Nah, tentang makna hamba itu apa? Penghambaan itu apa? Artinya kita merendah, menghinakan diri. Ya. Menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti apa? Kadalalati abdi wa amati. Tidak seperti kandungan dari kata abdi dan amati yang menunjukkan ubudiyah. Wa fiha, maka pada lafaz ini yaitu wal yakul fataya dan seterusnya itu tajannubun, ya, sikap menjauhkan dari ihami, sangkaan dan pengagungan, ya, pengagungan. Jadi situ ya, kuncinya seperti itu. Lafaz apapun yang dia itu mengandung pengagungan kepada selain Allah, maka harusnya dihindari, harusnya dijauhi. Atau mengagungkan makhluk, seakan-akan menyamakan dengan adanya musyarakah dengan Allah, ini harusnya dijauhi semua. Ya. Ini lafaz ya. Ini lafaz, kalau lafaz saja seperti itu dijaga oleh Nabi, apalagi lebih dari lafaz. Dari lafaz sudah dalam bentuk kegiatan atau amalan, sudah pasti lebih dijaga lagi oleh Nabi. Makanya diantara bentuk penjagaan Nabi kepada akidah kaum muslimin, Nabi melarang
menyerupai orang-orang kafir. Ya. Bahkan dari sisi pakaian mereka secara khusus, alat mereka khusus dilarang. Ya, antasyabbaha biqaumin bahwa minhum, yang khusus ya, pakaian mereka yang khusus mereka itu tidak boleh diikuti. Kenapa? Karena itu akan mengantarkan kepada ya masuk ke dalam hatinya. Makanya ada persamaan zahir itu akan mengantarkan kepada persamaan batin. Ya. Ala kulli hal ikhwah, kita harus pahami bahwasanya Nabi sudah memperingatkan semua kepada kita hal-hal yang bisa merusak kita. Ya, dari sisi lafaz, dari sisi perbuatan, ya, itu semua sudah diingatkan oleh Nabi SAW. Makanya jalan mau selamat, ya ambil nasihatnya Nabi, ambil bimbingannya Nabi, kita akan selamat insya Allah. Ya, karena itulah yang terbaik di kondisi apapun juga. Baik. Al-ma'na al-ijmali lil hadis yanha sallallahu alaihi wasallam talaffuz bil talaffuz. Ingat wasdarnya talaffuz. Tajannub. Pakai wazannya, kembali ke tasrifnya. Talaffuz bil alfaz allati tuhimu syirka wa fiha isa'atu adabin ma'allahi ka itlaqi ubudiyyati insanin lil insanin aw ubudiyyati insanin lil insan. Ya, terus lianna Allah huwa ar-rabbu al-ma'budu wahdah. ثم أرشد صلى الله عليه وسلم إلى اللفظ السليم الذي لا إيهام فيه ليكون بديلا من اللفظ الموهم. وهذا منه صلى الله عليه وسلم حماية للتوحيد وحفاظا على العقيدة. Di mana global terhadap hadis, Nabi melarang dari melafazkan lafaz-lafaz yang mengantarkan kepada kesyirikan. Ya, antarkan kepada kesyirikan. Wa fiha, dan juga lafaz-lafaz itu isa atau adab, jeleknya adab ma'allah, terhadap Allah, seperti memutlakkan rububiyah bagi manusia terhadap manusia, seperti tadi itu Rabbaka, ya, wabdi Rabbaka, ya, kata Rabb dia mutlakkan seperti itu, tapi bagi manusia beda dengan Rabbud dar. Jadi kalau antum ditanya mana yang dilarang, Rabbuka dengan Rabbud dar, mana yang dilarang, atau dua-duanya boleh? Ya, Rabbuka. Kenapa? Karena ini menyandarkan kepada manusia, atau Rabbu Ahmad. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena manusia disandarkan kepada manusia, diupahkan kepada manusia. Langsung sini. Ya. Ini maksudnya. Itlaqi rububiyati insanin min insani au ubudiyatin. Seperti memutlakkan ubudiyah. Ya, penghambaan manusia kepada manusia seperti tadi abdi, amati, seperti itu. Abdi, amati, itu semua dilarang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dialah Rabb yang disembah semata satu-satunya. Dialah Rabb yang disembah satu-satunya. Kemudian Nabi arsyada, memberikan bimbingan, ya, mengarahkan kepada lafaz yang selamat, yang la ihama fi, yang tidak ada menimbulkan sangkaan padanya. Liyakuna, agar menjadi badilan, pengganti dari lafaz yang memberikan sangkaan buruk. Ya. Wa hadza minhu sallallahu alaihi wasallam, ini perbuatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, himayatan litauhid, penjagaan terhadap tauhid, dan juga penjagaan terhadap akidah. Ya. Penjagaan terhadap akidah. Ya. Jadi kita itu harus menjaga akidah. Dari sisi apa? Dari sisi lafaz. Itu penerimaan itu dari sisi lafaz. Ya. Makanya dari sini kita harus menjaga akidah kita dari narasi-narasi, dari lafaz-lafaz yang bisa merusak akidah.
Seperti tadi kita singgung di Siti Khadijah, adanya narasi-narasi bahwasanya semua agama sama. Ini lafaz ini menyerang akidah. Ya enggak? Lafaz ini menyerang akidah. Karena akidah kita apa? Hanya agama Islam ya. Iya, selama ada Nasrani. Sebelah ujung. Oh. Harus saya sedikit. Iya. Ya, jadi harus tahu itu. Ini menyerang akidah ini. Merusak. Ini lebih bahaya, yang kita katakan tadi di Siti Khadijah, lebih bahaya daripada serangan Israel terhadap Palestina. Karena ini yang merusak akidah kita. Merusak akidah kita. Akibatnya di mana? Neraka jahanam. Assalamualaikum. Iya. Jangan diremehkan yang seperti ini. Kalau ulama berbicara itu, maksudnya bahasa ulama ya. Kalau kita mendengarkan pembahasan ulama yang seperti itu, aduh, mereka itu ngeri sekali gambarannya. Kenapa? Karena ya, apalagi kehancuran, kalau bukan kehancuran agama. Apa yang lebih hancur? Yang kita takut kehancurannya kalau bukan kehancuran agama kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah disampaikan bagaimana orang-orang kafir itu pun penyesalan minta kembali ke dunia. Itu ulama. Ya, jangan sampai kita seperti itu keadaannya. Baik. Lanjut. Munasabatul hadits bil bab anna fihi nahya an qawli 'abdi wa amati. Iya, hubungan dari sini terdapat bahwa pada di sini ada larangan ya dari ucapan abdi dan amati. Ma yustafad min al-hadits al-awwal an-nahyu an isti'mali al-fadil lati tuhimu syirka. Ya, larangan dari penggunaan lafaz yang mengarahkan atau yang menyangkakan kesyirikan. Al-thani saddu turuqi al-mawsilati al-mawsilah. Iya, menutup jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Al-thalith dhikrul badili alladhi la mahdhura fihi yasta'mala makana ma fihi mahdhur min al-alfaz. Iya, penyebutan dalil, penyebutan pengganti ya, badil ya, kayaknya salah tulis itu ya. Harusnya kelebihan lam itu. Zikru badili. Penyebutan pengganti, ini lafaz pengganti yang tidak ada mahdzura, tidak ada yang dilarang di situ. Untuk menggantikan, untuk menggunakan tempat yang padanya ada yang dilarang dari lafaz-lafaz. Ya, intinya dibuatkan lafaz-lafaz yang selamat. Ini juga sebenarnya ada pelajaran bahwasanya kalau melarang sesuatu kasih solusi. Ya? Nabi di sini melarang sesuatu, kemudian kasih solusi. Jadi sempurnanya seperti itu. Kalau mau melarang sesuatu kasih solusi. Kalau dilarang seperti ini, maka kasih solusi yang lain. Ya, kira-kira lebih selamat dari apa yang dia kerjakan, berarti itu thariqahnya Nabi. Metodenya Nabi dalam melarang memberikan solusi. Dan itu bagus untuk kita contoh. Alhamdulillah selesai bab ini ya. Artinya yang seperti ini harus kita hindari. Kalau bukan kita, berarti orang-orang yang di sekitar kita, anak kita mungkin, istri kita, atau mungkin keluarga kita. Intinya kita sudah paham bahwa seperti ini harus dihindari, atau yang semakna dengan itu. Ya, kalau mau lebih pakih lagi, yang semakna dengan itu. Ya, karena lihat ilahnya apa? Kenapa ilahnya dilarang? Apa ilahnya dilarang ini? Karena yuhimus syirk, ya, yang akan kesyirikan. Ada bentuk musyarakah fi rububiyah atau yang semisalnya. Ya. Bab la yuraddu man sa'ala billah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ista'adha billahi fa'idhuhu wa man sa'ala billahi fa'afuhu wa man da'akum
fa'ajibuhu wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa illam tajidu ma tukafi'una fad'u lahu hatta turau annakum qad kafa'tumuhu hatta apa tadi? qad kafa'tumuhu. Harusnya dibaca tarau ya, karena di sini fa'ilam tajidu berarti anta atau antum. Harusnya tarau bukan turau. Ya, laku hal ini banyak salah ya, banyak salah ketik, banyak salah. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i bi sanadin sahih. Ya. Sekarang babnya la yuraddu man sa'ala billah. Bab tentang tidak boleh ditolak orang yang meminta dengan memakai nama Allah. Ya, orang yang minta dengan memakai nama Allah. Ini juga babnya terkait dengan pengagungan. Artinya kalau ada orang minta sesuatu kepada kita, dia menggunakan nama Allah, maka kasih dia. Ngeri-ngeri juga ini ya. Orang minta sesuatu sama kita, dia pakai nama Allah, dikasih dia, harus dikasih. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka antum jangan minta-mintaan ya. Minta HP ini nih, senama Allah saya minta HP. Aduh, harus dibeli HP-nya diminta. Ya, saya cari-cari penjelasan ulama belum dapat. Yang saya dapat betul-betul saya khawatir ya, kalau orang minta dengan nama Allah gimana ya, kalau sesuatu yang sangat kita suka dia minta gitu loh. Saya belum dapat penjelasan rinciannya, saya cari-cari penjelasan detailnya belum dapat sampai sekarang. Saya sudah buka, tidak dapat. Saya mau cari rinciannya gitu loh. Ya, mungkin saya belum buka, mungkin sebentar kalau saya baru ingat lagi. Saya ada Syusemin, salah beliau biasanya beliau agak detail dalam menjelaskan sesuatu. Ya, tapi nantilah kita lihat ya. Kita lihat masuk dulu sini, lihat permasalahannya dulu. Sudah baca di sini ya? Nah, dari Ibnu Umar atau Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kenapa anhuma? Karena bapak dan anak sahabat Umar bin Khattab dan Abdullah Ibnu Umar. Qala Rasulullah sallallahu, siapa yang meminta ya perlindungan dengan nama Allah, fa'idhuhu, maka lindungilah dia. Ya, lindungilah dia. Dan siapa yang minta dengan nama Allah, fa'tuhu, maka berilah dia. Wa man da'akum fa'ajibu, siapa yang mengundang kalian, maka penuhi undangannya. Wa man sana'a ilaikum ma'rufa fakafi'uhu, siapa yang berbuat baik kepada kalian, ya, berbuat kebaikan kepada kalian, ma'rufa, fakafi'uhu, maka balaslah dia. Ya, balaslah dia. Ya, ini penuhi juga yang semisal. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu, maka apabila kamu tidak mendapati apa yang bisa membalasnya, fad'u lahu, maka doakanlah dia, hatta tarau, sampai kamu melihat annakum qad kafa'tumuhu, bahwa kamu sudah membalasnya, ya, membalasnya. Abu Dawud An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Baik. Munasabah dan dari kitab tauhid ay lianna fi adami i'ta'i man sa'ala billahi adama i'tani billahi wa adama ijlali lahu wa dhalika yukhillu bi tauhid. Ya, hubungan bab ini terhadap kitab tauhid bahwa tidak memberikan fi adami i'ta'i, yakni tidak memberikan orang yang meminta dengan Allah, yakni dengan nama Allah, adama i'dhaminillah, menunjukkan tidak mengagungkan Allah. Paham? Paham ya? Orang yang minta dengan nama Allah kemudian kita tidak berikan, berarti seakan-akan kita tidak mengagungkan
Allah. Jadi kalau orang minta dengan nama Allah, kasih dia. Kayak Nabi SAW, fa'atuhu, kasih dia. Nah, saya ingatkan kita sembah sab saya. Antum dapat ilmu ini begini. Terpaksa saya balas juga itu. Nah, ini. Ya agak ngeri-ngeri sedap ini ya. Pakai tahu ilmunya ini, aduh. Ini nggak bisa nggak tahu ini kayaknya sudah belajar kitab tauhid ini bab berapa ini. Makanya saya cari-cari penjelasannya ada enggak rinciannya ini. Artinya rinciannya itu diantaranya saya kalau sesuatu yang kita suka, kalau seperti istri kan tidak mungkin kan, tidak mungkin itu kan, karena itu pasti perkara yang haram. Yang kita suka, yang mubah, yang kita suka misalnya HP kita, baru kita beli, kalau ada yang minta dengan nama Allah, aduh, gimana itu? Soalnya tidak menolak ya. Ya, astagfirullah. Nah, itu menunjukkan tidak adanya pengagungan dan ya sama ya, wa adamu ijlalin lahu. Tidak menunjukkan tidak adanya pemuliaan kepadanya. Dan yang itu wazalika, dan hal itu yukhillu tauhid, yang mencacati tauhid. Baik. Isti'adzah billah ay ista'adza billah ay man laja'a ila Allah wa sa'alakum an tadfa'u anhu syarrakum aw syarra ghairikum. Banyak tipuannya lah. Man ista'adza billah ay man laja'a ila Allah. Siapa yang laja'a ila Allah, ini dia kembali kepada Allah dan meminta kalian untuk menolak darinya syarrakum, kejelekan kalian. Ini kita mengganggu orang, ya, kita mengganggu orang, kemudian dia bilang a'udzu billahi, ya, maka harusnya kita tinggalkan, jangan lagi dia, ya. Kenapa? Karena kita mengagungkan Allah, ya. Au syarra ghairikum, atau menolak kejelekan selain kamu. Artinya ada orang lain yang berbuat jelek, ya, dan dia minta perlindungan kepada kita dengan nama Allah. Misalnya kan, si A mengganggu saya, kemudian saya minta kepada si B supaya dia membantu saya untuk menghalangi si A mengganggu saya dengan ucapan apa? Saya bilang sama si B, saya minta perlindungan ya padamu dengan nama Allah, maka si B harus bantu, ya, si B harus bantu. Baik. Fa'iduhu ay imna'uhu mimma sta'adhu minhu wa Sta'adha fi'il madhi. mimma sta'adha minhu wa kufuhu anhu ta'ziman la ismi Li ismi. Bismillah. Ya, fa'iduhu ay imna'uhu, cegahlah dia dari apa-apa yang dia minta berlindung darinya. Wa kafuhu, dan tahanlah dia ya darinya. Ta'ziman, dalam rangka pengagungan terhadap nama Allah, ya. Nama Allah. Baik. Man sa'ala billah bi an qala as'aluka billah. Ya, sa'ala man sa'ala billah, dia mengatakan apa? As'aluka billah, saya minta kepadamu dengan nama Allah. Fa'afuhu ay a'fuhu ma sa'ala ma lam yas'al ithman aw qati'ata rahim. Ya, ini rinciannya sedikit ya. Fa'atuhu ay a'tuhu, berikanlah dia apa yang dia minta, selama yang dia tidak meminta dosa, ini tidak meminta sesuatu yang mendatangkan dosa atau memutuskan silaturahim. Jadi ini cuma rinciannya dua saja, bukan dosa ya dengan memutus silaturahmi. Misalnya dosa, dia minta apa? Minta misalnya belikan balok, ya kan? Ya dengan nama Allah belikan balok. Misal, itu kan dosa. Ya, saya minta uang, saya mau pergi ke tempat itu, ya, biru-biru, ya, atau dia bilang ya dengan nama Allah kamu putuskan, tinggalkan saudaramu misalnya,
Nah, ini semua memutuskan silaturahmi tak boleh. Yang masalah kalau masalah mubah, ini tadi seperti contoh yang kita sampaikan. Dan dari disebutkan sini kan, dosa saja dengan memutuskan silaturahmi, memutuskan rahmi juga dosa. Ya, ya. Kalau yang mubah gimana? Ini ada sepedanya Ustaz Pendi, mau nggak minta? Kalau dia boleh juga kasihan. Ya, itu. Nanti kita cari rinciannya. Tapi kalau tidak dapat rinciannya, jangan sembarang minta. Astagfirullah. Iya. Baik. ومن دعاكم أي إلى طعام أو غيره. Ya, menda'akum ay ila ta'amin aw ghairi. Siapa yang mengundang kalian ya untuk makan atau yang lainnya, pengantrean kan? Tidak perlu dipaksain kalau pengantrean. Tidak mau ketinggalan ya, pasti dipenuhi. Ya, tapi ada undangan yang khusus yang kalau di sini kan lafaz hadisnya apa? Manda'akum fajibuhu. Itu ajibuhu fil amr kan? Berarti asalnya fil amr itu wajib. Jadi sekarang kan di sini kalau ada yang mengundang kamu, wajib kamu datang, kamu wajib kamu penuhi. Hanya para ulama menjelaskan bahwa tidak semua wajib. Yang wajib itu hanya walimatul ursh. Adapun yang lainnya tidak wajib. Ya, adapun yang lainnya tidak wajib. Itu pun juga walimah dilihat juga kondisinya. Kalau walimah yang ada ya artinya ya tidak wajib tentunya kan. Yang walimah di sini maksudnya walimah yang betul syar'i. Adapun yang selain itu tidak wajib untuk datang atau bahkan bisa dilarang untuk didatang. Baik. Wa ajibu ay ajibu da'watah. Ya, ini kabulkan, penuhi undangannya. ومن صنع إليكم أي من أحسن إليكم أي إحسان. Ya, siapa yang berbuat baik kepada kalian dengan kebaikan apa saja. Ya, kebaikan apa saja, mau kecil mau besar, apa saja ya. Selama itu kebaikan. Selama itu kebaikan. Ya, kebaikan tentunya di sini kebaikan karena kebaikan kadang-kadang juga ya agak nisbi ya. Kenapa saya agak nisbi? Karena kadang-kadang begini, kalau orang suka minum, ketika temannya belikan minum kan dianggap baik kan? Ya enggak? Baik ya teman, bagusnya teman kenapa? Tiap malam kan beli minuman. Ya. Tapi kan itu bukan kebaikan menurut agama kan? Banyak kebaikan dimaksud di sini adalah kebaikan yang sesuai dengan ya batasan-batasan agama. Ya, bukan kebaikan menurut orang ya menurut kesukaannya, tetapi kebaikan menurut aturan-aturan atau batasan-batasan agama. Suka membantu, suka menolong dari perkara-perkara yang mudah, itu semua bentuk kebaikan. Itu semua bentuk kebaikan dalam agama. Ya, walaupun perkara mudah misalnya mengangkatkan barangnya orang, ini kan perkara mudah kan? Ya, tetapi itu kebaikan karena suka membantu orang. Ya, suka membantu orang. Dan itu sifatnya Nabi. Nabi SAW sifatnya suka membantu orang, ya, suka meringankan bebannya orang lain. Itu sifatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perkara-perkara kebaikan yang di situ tidak ada pelanggaran, Nabi suka ambil andil di situ. Ya, nanti di pembahasan sirah ada namanya hibdul fudul, Nabi terlibat di situ. Ya, peperangan. Berperang, Nabi juga ikut terlibat di situ. Intinya Nabi sejak kecil itu beliau tidak pernah melakukan hal-hal yang jelek, melakukan hal-hal yang sudah terjaga sejak kecilnya. Baik. Ma'rufan ay al-ma'ruf ismul jami' bil khair. Ya, ma'rufan perhatikannya, ma'ruf, kata ma'ruf itu isim atau istilah yang mencakup semua kebaikan. Ya, itu ma'ruf. Kebaikan tentunya seperti tadi kita kembalikan kepada syar'i, ya. Kebaikan menurut pandangan syariat. Harus dilihat batasan-batasannya. Ya, karena biasa seperti tadi contohnya, diberikan temannya balok, bajiknya temanku nih. Tapi bukan kebaikan menurut pandangan agama. Baik. Fakafi'uhu ay ala ihsanihi bimithlihi aw khairin minhu. Ya, fakafi'uhu, maka balaslah dia. Yani
ala ihsani, atas kebaikan yang semisalnya. Ya, jadi kalau ada orang sudah traktir coto, traktir juga dia coto. Ya, kalau sudah dibawakan bakso, bawakan juga bakso. Mati aja. Kompalas bawakan mas coto bakso ini. Tapi kita tidak bisa buat coto mas, jadi jangan dibawakan saja mas ya. Tidak bisa buat coto nih bakso. Ya, al khairin minhu, atau balas lebih baik darinya. Ya, balas lebih baik darinya. Ya. Ya, kalau tidak bisa balas yang semisalnya, balas lebih baik darinya. Ya. Makanya di antara praktek yang seperti ini biasanya orang ya, kalau dia orang kasih pinjaman kita, bisa kita balas lebih, bisa dibalaskan lebih. Itu juga lebih baik. Tapi jangan dipersyaratkan di depan, ya di awal. Jadi orang pinjamkan 1 juta, bisa kita balas 1,2. Ya. Saya pernah pinjamkan teman beli tab 5 juta, setelah pembayaran terakhir dia kasih lebih 500. Ya udah, saya tidak minta juga, dia kasih, selesai sudah. Itu halal. Beda kalau sudah disepakati di awal, tidak boleh, termasuk riba. Baik. Artinya teman itu berbuat baik sama saya, membalas kebaikan saya, dia kasih lebih karena kita sudah bantu beli apa yang dia inginkan. Dan tidak ada tambahannya. Ya, harganya 5 juta ya dia cicil selama 10 bulan 500. Tidak ada tambahannya sama sekali, kecuali tambahan yang dia berikan di akhir pembayaran. Dan itu yang seperti itu halal. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Baik. فإن لم تجدوا أي لم تقدروا على مكافأته. Ya. Kamu tidak mampu untuk membalasnya. Ya. Fad'u lahu, terus Fad'u lahu ila akhir ay fabaligu bid du'ai lahu juhdakum. Ya, fabaligu, ya ini sering-seringlah ya atau curahkanlah juhdakum, ya kesungguhanmu di dalam doa kepadanya. Ini ketika kamu berdoa kepadanya. Ya, makanya kita selalu mengatakan apa? Jazakumullahu khairan. Ya, ini doa, ini hadiah, ini balasan yang sangat baik. Semoga Allah membalasmu kebaikan. Jazakumullahu khairan. Ini bentuknya khabar, tetapi dia sebenarnya insya, doa. Ya, doa sama ketika kita mengatakan kepada Nabi, ya semoga salawat dan salam kepadanya, tapi sebenarnya kita minta kepada Allah. Insya namanya, kita minta kepada Allah. Ya, dia bentuknya khabar, pernyataan biasa, tapi dia pada hakikatnya sebuah permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan selalu lupa membalas jazakumullahu khairan. Ya. Syekh Abdul Salam Asy-Syu'air pernah lihat? Ya, mungkin yang itu pernah dalam sebuah majelis, kalau ada yang menjawab, saya akan memberikan hadiah kamu. Ya, setelah dia jawab, apa hadiahnya? Jazakumullahu khairan. Itu hadiahnya katanya. Ini hadiah yang terbaik. Hadiah yang terbaik. Ya, makanya jangan dipandang itu. Karena kalau mau dilihat maknanya itu luar biasa. Semoga Allah membalasmu kebaikan. Kebaikannya apa? Tidak disebutkan. Berarti semua bentuk kebaikan apa saja. Semua bentuk kebaikan apa saja. Namanya khairan. Ya, banyak macamnya, ya, banyak bentuknya. Makanya doa ini semuanya doa yang dahsyat. Sama dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. ومعنى الإجمالي للحديث يأمر صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث بخصال عظيمة فيها تعظيم حق الله سبحانه بإعطاء من سأل به وإعادة من استعاذ به وتعظيم لحق المؤمن من إجابة دعوته مكافأته على إحسانه بمثله أو أحسن منه مع القدرة ومع عدمها بإحالة مكافأته إلى الله بطلب الخير له منه.
Mana global terhadap hadis, Nabi memerintahkan Sallallahu Alaihi Wasallam pada hadis ini dengan khisalin alimah, dengan akhlak yang agung, ya, dengan akhlak-akhlak yang agung. Fiha, padanya ada bentuk pengagungan terhadap hak Allah Subhanahu, dengan memberikan itu, dengan memberikan man sa'ala bih, orang yang meminta dengan namanya. Berarti kalau orang meminta dengan namanya kita berikan, berarti kita mengagungkan Allah. Dan i'adzata man ista'adza bih, memberikan perlindungan siapa yang meminta perlindungan dengan namanya. Ta'dhimun li haqqil mu'min, dan juga ada bentuk pengagungan terhadap haknya orang beriman berupa ijabati da'watihi, berupa memenuhi undangannya, wa mukafatihi, dan membalasnya, ala ihsanihi bimislihi, membalasnya, ya, ini membalas perbuatannya, membalas kebaikannya, bimislihi, dengan kebaikan yang sama, atau lebih baik darinya, ma'al kudro, kalau mampu, ya. Saya belum bisa membalas mas kasih bakso karena nggak bisa bikin bakso mas, ya mas. Dan bisa dulu mas ya. Oh, dia bukan bakso mas, dia mulai bosan makan bakso. Ya, nanti dia belikan mas ya, apa mas? Kue boleh saja ya. Wa ma'adamiha, ya, disertai dengan ketidakmampuan, ya, ketidakmampuan wa ma'adamiha, yang tidak mampu membalas, bi ihalati mukafatihi, dengan merubah membalasnya kepada Allah, bi talabil khairi lahu minhu, dengan memintakan kebaikan untuknya, minhu, dari Allah. Ini makanya kita ucapkan apa? Jazakumullahu khairan, semoga Allah membalasmu kebaikan yang banyak, ya, seperti itu. Tapi kita kalau sama orang lain biasanya lincah ya. Tapi kalau sama istri bisa, pernah enggak kita bilang sama istri, jazakillah khairan, sudah dibuatkan teh? Hah? Pernah enggak? Hah? Biasa ya? Pernah ya? Kurang sering. Pernah ya? Ya kayaknya perlu jadi diperhatikan itu. Masa sama temannya selalu bilang jazakallah khair, tapi kalau sama istri enggak. Ya, sekali-sekali minta jazakillah khairan sama istrinya, mungkin istrinya akan tambah sayang suamiku ini. Mungkin makan apa lagi abah? Nah, yang belum beristri ya salah sendiri kah? Munasabatul hadits lil bab anna fihi al-amra bi i'ta'i man sa'ala billahi wa 'adama raddihi. Ya. Hubungan hadis ini terhadap bahwa dalam hadis ini ada perintah untuk memberikan orang yang meminta dengan nama Allah, dan adama raddihi, tidak boleh menolaknya, jangan menolaknya. Iya. Baik. Ma yustafadu min al-hadits al-awwal annahu la yaruddu man sa'ala billahi ijlalan lillahi wa ta'ziman. La yuraddu, bagusnya. La yuraddu man sa'ala billahi ijlalan lillahi wa ta'ziman lahu. Ya, pertama pelajaran bisa diambil, tidak boleh ditolak orang yang minta dengan nama Allah, karena kita ya mengagungkan dan memuliakan Allah. Ini anna man ista'adha billah wajabat i'adatuhu wa daf'u syarri anhu. Ya, siapa yang minta perlindungan kepada Allah dengan nama Allah, wajib melindunginya dan menolak kejelekan darinya. Al-thalith masyru'iyatu ijabati da'watil muslim walimatin aw ghairiha. Ya, disyariatkan. Ini lihat ya bahasanya, disyariatkan. Kalau bahasa disyariatkan berarti dua kemungkinan. Kemungkinan pertama wajib, kemungkinan kedua sunnah. Jadi perhatikan itu lapasnya para ulama. Kalau mereka mengatakan disyariatkan, berarti itu lapasnya lebih umum. Bisa wajib,
bisa sunnah. Jadi beliau di sini mungkin menunjukkan kehati-hatian beliau atau sekedar ingin memberikan keumuman lafaz, maka beliau mengatakan masyru'iyatu, disyariatkannya. Ya, disyariatkannya. Membalas, memenuhi undangan muslim, seorang muslim ketika terhadap walimatin. Nah, kalau terhadap walimah berarti itu wajib. Atau kepada yang lainnya, nah, berarti sunnah ya, sesuai dengan uraian ulama di tempat yang lain. Kalau sesuai Husain menjelaskan seperti itu, yang wajib itu walimah, adapun yang lainnya tidak wajib. Ya. Jadi sini beliau menggunakan bahasa masyru'iyah, masuk wajib, masuk sunnah. Masyru'iyatu mukafa'atul muhsin indal qudrah. Ya, disyariatkannya membalas orang yang berbuat baik ketika mampu. Baik. Al-khamis masyru'iyatu du'a'i lil muhsin indal ajazi an mukafa'at. Ya, disyariatkannya berdoa untuk orang yang berbuat baik ketika tidak mampu untuk membalasnya. Alhamdulillah. 2 bab kita selesaikan malam ini, alhamdulillah. Semoga semuanya kita pahami dengan baik. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Bab la yus'alu biwajhillah illal jannah. Ini juga bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diminta dengan wajah Allah kecuali surga. Artinya jangan menggunakan nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah meminta sesuatu yang rendah. Ya, tapi mintalah sesuatu dengan perkara-perkara yang mulia. Ya, kalau pakai nama Allah atau dengan sifat Allah. Terus Allah Ta'ala, ya, kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kalau ada yang bertanya di grup saja ya. Di grup saya bisa bertanya di grup